Lindsay Musgrove adalah sosok yang ramah dan peduli. Dia menyelesaikan pendidikan dengan gelar ilmu biologi dari Universitas Queen pada tahun 2012 lalu. 2 tahun kemudian, Lindsay memperoleh izin praktik keperawatan dan melanjutkan pelatihan di Rumah Sakit Umum Massachusetts Institut Kesehatan Profesional. Lindsay mengabdikan dirinya sebagai tenaga medis khusus kelahiran di rumah sakit tersebut. Dalam waktu yang singkat, ia diakui sebagai perawat yang andal, dan rekan-rekannya sangat menikmati bekerja bersamanya. Lindsay dikenal karena ketelitiannya dan perhatiannya mendalam terhadap pasien. Kesabarannya membuatnya menjadi pilihan utama para orang tua untuk membantu proses persalinan. Kemampuannya memberikan rasa tenang kepada calon orang tua yang cemas dan membimbing mereka melalui pengalaman melahirkan luar biasa. Lalu pada tahun 2016, Lindsay menikah dengan Patrick Clancy, seorang ahli perangkat lunak komputer, dan setahun setelah pernikahan mereka, Lindsay dan Patrick menyambut kelahiran putri mereka, yang dikasih nama Cora Coro. Seorang anak yang penyayang dan perhatian bercita-cita menjadi dokter sekaligus ibu rumah tangga, dan disusul anak kedua yang bernama Dawson. Anak kedua mereka lahir pada tahun 2019. Ia adalah anak laki-laki yang cerdas dan penuh semangat. Tawa dan keceriaannya selalu membawa suasana hangat kemanapun ia pergi. Pada tahun 2022, Lindsay melahirkan lagi anak ketiga, bernama Kellen, yang dikenal sebagai bayi yang tenang dan riang, sering dipanggil Kellen Bahagia oleh Lindsay dan Patrick. Lindsay, Patrick, dan ketiga anak mereka tinggal di rumah indah di Duxbury, Massachusetts. Hunian yang mereka beli seharga $500,000 ini memiliki segala hal yang mereka impikan. Halaman belakangnya dilengkapi dengan pagar putih dan taman bermain, menciptakan suasana ideal untuk kehidupan mereka. Lindsay dan Patrick sering dianggap sebagai pasangan yang sempurna. Mereka jarang berselisih dan cinta mereka yang kuat terlihat jelas dari cara mereka saling mengucapkan, "Saya cinta kamu," beberapa kali setiap hari. Mereka adalah lambang kebahagiaan dan keharmonisan keluarga. Patrick adalah bapak yang penuh perhatian dan sangat dekat dengan ketiga anaknya itu. Dengan membangun sebuah ikatan yang kuat, ia sering terlihat di halaman belakang, bermain bersama anak-anaknya karena tidak ada hal yang lebih penting baginya selain keluarga. Lindsay sangat mencintai perannya sebagai ibu dan meyakini bahwa membesarkan anaknya adalah salah satu pilihan paling berharga dalam hidupnya. Foto-foto anaknya menghiasi dinding rumah mereka, dan ia sering membagikan gambar tersebut di medsos, disertai pesan seperti, "Saya merasa senang menjadi seorang ibu yang paling beruntung di dunia dan sangat bersyukur atas keluarga ini." Orang-orang mengenal Lindsay memuji dedikasinya, menggambarkan sebagai seorang yang rela meninggalkan acara lebih awal demi kembali ke rumah untuk anak-anaknya. Ia tidak tahan mendengar mereka menangis. Bahkan ketika sedang melatih mereka tidur, komitmen Lindsay dan keluarganya terlihat dalam setiap aspek kehidupan. Setelah kelahiran Cora dan Dawson, Lindsay mulai merasakan tekanan emosional yang cukup besar. Tantangan menjadi seorang ibu sangat berat baginya, dan ia berusaha keras untuk menyesuaikan diri dengan keadaan itu. Namun ketika kalian lahir, Lindsay merasa pengalaman mengasuhnya menjadi lebih mudah karena ia fokus pada kebugaran, pola makan sehat, dan istirahat yang cukup. Meski begitu, seiring waktu, Lindsay merasa cemas untuk kembali bekerja setelah cuti melahirkan. Tekanan untuk menyimbangkan kehidupan sebagai ibu rumah tangga penuh waktu dengan karir menjadi beban berat baginya. Ia mencoba berbagai jenis terapi, tetapi termasuk berkonsultasi di beberapa tempat dan menerima resep berbagai obat. Lalu pada September 2022, tingkat kecemasannya kian memuncak. Untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut, ia menjalani evaluasi di Pusat Kesehatan Perilaku Ibu dan Anak di Providence. Lalu pada tanggal 1 Januari 2023, Lindsay Musgrove, seorang wanita muda yang baru saja melahirkan itu, menyadari kalau ada sesuatu yang salah dialami dalam dirinya. Dia merasa terjebak dalam perasaan putus asa yang terus-menerus disertai dengan pikiran mengganggunya. Selama pertemuan emosional dengan suaminya, Patrick Clancy, ia mengungkapkan kalau ia sering merasa khawatir terhadap dirinya sendiri dan anak-anak mereka. Bahkan ia mengaku memiliki dorongan destruktif yang tak dapat ia kendalikan. Patrick yang mencintainya tanpa syarat mendorongnya untuk mencari bantuan profesional, dan pada hari itu juga mereka pergi ke rumah sakit kesehatan mental di ML. Selama 5 hari berikutnya, Lindsay menjalani evaluasi dan perawatan. Dokter menyimpulkan bahwa meskipun ia menghadapi depresi berat, ia tidak menunjukkan tanda-tanda yang jelas bahwa ia berbahaya bagi dirinya atau sendiri atau orang lain. Namun keputusan itu keliru. Lindsay merasa kosong dan kehilangan arah berjuang melawan iblis dalam dirinya. Seperti yang ia mengungkapkan kepada Patrick suatu malam, setelah keluar dari rumah sakit, ia mencoba mengembalikan kehidupannya. Lindsay dan Patrick sering membawa anak-anak mereka ke taman dan museum untuk menghabiskan waktu bersama keluarga.
Dari luar, hidup mereka tampak normal, bahagia. Lindsay mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan, setidaknya menurut orang-orang di sekitar. Namun di balik senyuman dan pesan teks yang ceria, Lindsay semakin kehilangan kontrol atas perilakunya. Lalu pada tanggal 23 Januari 2023, iblis itu akhirnya mengambil alih semua jalan pikiran Lindsay. Hari itu dimulai Lindsay mengantar putrinya bernama Cora untuk pemeriksaan kesehatan rutin. Setelah ia membawa Dawson dan Kalen bermain salju di hadapan belakang rumah, Patrick yang bekerja dari rumah sesekali menyematkan diri untuk keluar dari ruang kerjanya di ruang bawah tanah untuk memeriksa keadaan mereka. Lindsay terlihat sangat bahagia itu, bahkan sempat mengambil foto anak-anaknya yang sedang bermain dan mengirimkannya kepada Patrick serta ibunya. Ketika menjelang sore, Lindsay mulai merencanakan makan malam. Ia mengirimkan pesan kepada Patrick meminta suaminya untuk memesan makan dari restoran favorit mereka, 3V, yang agak jauh dari rumahnya. Hari ini panjang, tulis Patrick. Patrick setuju untuk pergi, mengira itu hanya permintaan biasa. Tidak ada yang mencurigakan dalam percakapan mereka. Lindsay tampak tenang, bahkan sesekali bercanda. Baru memasuki pukul 5:15 sore, Patrick meninggalkan rumah untuk mengambil makanan. Saat ia pergi, Lindsay tampak melanjutkan rutinitasnya. Namun apa yang terjadi di rumah dalam 45 menit kemudian akan mengubah hidup mereka selamanya. Ketika Patrick kembali ke rumah sekitar pukul 6 sore, ia langsung merasa ada yang salah. Rumah yang biasanya dipenuhi dengan suara tawa anak-anaknya terasa sunyi mencekam. Ia memanggil nama-nama Lindsay dan anak-anaknya, tetapi tidak ada jawaban yang pasti. Dengan perasaan cemas, ia menaiki tangga kamar tidur utama dan hanya untuk menemukan pintu kamar itu terkunci. Sesuatu nggak biasa terjadi, karena Lindsay hampir tidak pernah mengunci diri dalam kamar. Patrick memaksa masuk. Di dalam ia menemukan Lindsay tergeletak di lantai dengan luka-luka sayatan di pergelangan tangan dan lehernya. Pisau berlumur darah tergeletak di dekat tempat tidur. Namun Lindsay masih hidup meskipun dalam kondisi sangat lemah. Ketika Patrick bertanya dengan panik di mana anak-anak mereka, jawab Lindsay membuatnya semua kaget. Mereka di ruang bawah tanah, katanya dengan suara lemah. Patrick segera berlari ke ruang bawah tanah berharap menemukan anak-anaknya dalam keadaan baik-baik saja. Tetapi pemandangan yang temukan di sana menghancurkan hatinya. Cora, Dawson, dan Kalen tergeletak tak bergerak di lantai. Ketiga anak itu memiliki tali elastis melilit leher mereka. Patrick berteriak memohon anak-anaknya untuk bangun, tetapi semua sudah terlambat. Cora dan Dawson dinyatakan meninggal di tempat, sementara Kalen meskipun masih bernapas akhirnya meninggal beberapa hari kemudian di rumah sakit. Lindsay dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan atas luka-luka yang ia derita saat mencoba menghabisi dirinya. Ia kemudian didakwa dengan penghabisan terhadap ketiga anaknya, pencekikan dan penyerangan dengan senjata berbahaya. Pengacara mengakui kalau Lindsay tidak berada di dalam keadaan sadar sepenuhnya karena pengaruh gangguan mental berat dan penggunaan obat-obat tertentu. Investigasi lebih lanjut mengungkapkan kalau Lindsay telah menunjukkan tanda-tanda psikosis pasca melahirkan, termasuk delusi dan pikiran obsesif tentang menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Patrick Clancy yang kehilangan seluruh keluarganya dalam waktu kurun 1 jam berusaha menemukan makna dalam tragedi itu. Ia berpartisipasi dalam Boston Marathon untuk menghormati anak-anaknya, juga mengumpulkan dananya untuk mendukung penelitian dan perawatan kesehatan mental. Meskipun ia merasa hancur, Patrick memilih untuk memaafkan Lindsay, meskipun luka emosional yang ia rasakan tidak akan pernah sembuh. Lindsay sudah terlanjur mengalami masalah emosional tidak tertahankan. Lindsay yang kini lumpuh secara permanen akibat luka yang diderita, menunggu proses hukum akan menentukan masa depannya. Kasus ini membawa perhatian penting mengenali dan mengobati kesehatan mental, terutama bagi ibu yang baru mungkin merasa terisolasi dan tidak dapat mendapatkan dukungan yang cukup. Tragedi ini mengajarkan bahwa di balik senyuman seseorang mungkin tersembunyi perjuangan tidak terlihat oleh mata. Lindsay adalah gambaran nyata dari bagaimana gangguan mental yang tidak ditangani dengan baik dapat berujung pada kehancuran.